Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya di Museum Geologi Bandung sebagai cerita sejarah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Pada pertengahan tahun 2024, tepatnya pada tanggal 8 Juli, di mana pada saat itu saya tengah libur akhir semester di kelas 11. Saya sedang bersantai di rumah, tiba-tiba saya ditelepon oleh guru geografi saya, Bu Tria Fitriani. Saya terkejut karena ini mendadak di hari libur. Setelah saya angkat telepon, ternyata maksud beliau menelpon saya adalah untuk meminta saya menjadi perwakilan siswa-siswi dalam undangan acara Sarasehan Geologi Populer dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Museum Geologi Bandung pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024. Kebetulan saya teringin sekali mendatangi Museum Geologi Bandung. Sudah jadi keinginan saya sejak lama, namun belum terpenuhi. Akhirnya saya langsung menyetujui untuk ikut menghadiri acara tersebut dan mengajak salah satu teman saya, Mesya, untuk ikut juga. Esoknya saya dan teman saya, Mesya, berangkat ke sekolah memakai seragam putih abu. Kami berangkat pagi-pagi sekali karena kami harus ada di sekolah pada pukul 6 pagi. Setelah itu kami berangkat dari sekolah menuju museum dengan mobil bersama Bu Tria dan Pak Ali. Di perjalanan, Bu Tria memberi kami roti, katanya untuk sarapan. Dengan senang hati kami terima. Beliau adalah guru yang baik dan ramah, sehingga saya senang belajar dengan beliau. Setelah sampai di Museum Geologi Bandung, saya dan teman saya dengan didampingi Bu Tria, kami menuju Auditorium Geologi Bandung. Namun sebelum itu, kami sedikit bersuah foto di depan Museum Geologi. Setelah memasuki auditorium, saya melihat terdapat para guru dan siswa serta kalangan mahasiswa yang diundang di acara tersebut. Kami mendengarkan pembahasan mengenai menangkap karbon menuju net zero emission. Akan saya jelaskan sedikit dari apa yang saya catat. Penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS adalah proses dari penangkapan CO2 dari pabrik ditangkap kemudian disalurkan menuju suatu titik pengumpul. Net zero emission atau emisi nol bersih adalah sebuah tujuan yang menandakan keseimbangan antara emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dan yang dikeluarkan dari atmosfer. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, teman-teman bisa mengunjungi YouTube channel Museum Geologi. Singkat cerita, setelah selesai dari kegiatan tersebut, kami makan terlebih dahulu untuk menggajah perut, agar perjalanan kami selanjutnya dapat berjalan lancar. Setelah selesai, kami langsung melanjutkan ke tujuan kami selanjutnya, yaitu tentu saja masuk ke Museum Geologi. Dan ternyata, karena kita diundang ke sana, kita dapat masuk tanpa membayar sepeser pun. Dan dari awal saya menginjakkan kaki di sana, saya sudah tidak sabar ingin melihat lebih jauh. Saat memasuki lantai pertama, kami melihat fosil mamut atau gajah purba yang cukup besar. Dan saya sedikit melihat-lihat sejarah didirikannya Museum Geologi ini. Kemudian kami berkeliling dan melihat-lihat berbagai koleksi seperti batuan, peninggalan, berbagai penjelasan mengenai berbagai fenomena alam seperti fenomena kars, gunung api, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang berupa animasi, namun sayangnya saya tidak dapat merekamnya. Dan salah satu favorit saya yaitu fosil dinosaurus. Replika fosil Tyrannosaurus Rex atau T-Rex menjadi satu dari sekian banyak koleksi fosil Museum Geologi yang memiliki daya tarik tinggi. Tak lupa saya mengabadikan hal itu. Bukan hanya itu, fosil manusia purba juga ada. Saya dan teman saya langsung teringat mengenai pembahasan manusia purba saat di kelas 10. Cukup deja vu ya, dan masih banyak lagi momen yang kami abadikan. Singkat cerita, setelah cukup berkeliling dan mempelajari banyak hal di dalam museum, kami sempat mengunjungi toko souvenir. Saya membeli gantungan kunci sebagai kenang-kenangan. Karena waktu sudah menunjukkan waktu sholat zuhur, kami pun pergi ke masjid dan menunaikan sholat. Dan setelah itu, kami pun pulang, karena ditakutkan pulangnya terlalu sore. Padahal saya belum mengunjungi perpustakaan di Museum Geologi. Tapi tidak apa-apa, mungkin di lain waktu. Begitulah cerita mengenai perjalanan liburan sekolah saya yang paling berkesan. Liburan sambil belajar itu menyenangkan dan banyak manfaatnya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.